Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khalilur Rahman dari program studi Agroekoteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangkatan pemimpin non-muslim pada mata kuliah Agama Islam 2 yang diampu oleh Bapak Afif Khalisun Nasoih. Untuk pembahasan yang pertama yakni pengertian pemimpin. Pemimpin atau imam adalah seseorang yang ditunjuk untuk memiliki tanggung jawab memimpin oleh karena kodrat alamiahnya sebagai manusia. Arti pemimpin sendiri adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan atau kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Menurut Kartini Kartono. Selanjutnya yakni pengertian dan ruang lingkup non-muslim. Non-muslim adalah orang yang tidak menganut agama Islam, mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya masing-masing. Di dalam masyarakat umum ada 3 kelompok besar yang dikenal dengan sebutan non-muslim, di antaranya yakni murtad, ahli kitab, dan kafir. Murtad ialah orang yang keluar dari Islam. Yang kedua, ahli kitab ialah kelompok yang telah memiliki kitab suci sebelum turunnya Al-Quran. Sedangkan kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam negara Islam, semua non-muslim akan memiliki kebebasan untuk menganut keyakinan, pandangan, mencurahkan pendapat. Dan hak lain yang sangat ditekankan dalam Islam adalah jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa membedakan kasta atau keyakinan. Hukum mengangkat pemimpin non-muslim dalam hukum Islam. Yang pertama, menurut Syekh Imam Qurtubi, pemimpin harus dipegang oleh kaum muslimin dan sangat berbahaya apabila pemimpin dipercayakan kepada kaum non-muslim. Kedua, menurut Hasbi As-Siddiq, kerjasama, bantu-membantu, dan bersahabat setia di antara dua orang yang berlainan agama untuk kemaslahatan dunia yang demikian itu tidak dilarang. Selanjutnya yakni menurut Sayyid Qutbi, dalam tafsirnya beliau beranggapan bahwa agama Islam menyuruh pemeluknya agar melakukan toleransi dan melakukan pergaulan yang baik dengan ahli kitab. Yang keempat, menurut Ahmad Mustafa Al-Marohi, yakni mengenai pengangkatan pejabat non-muslim tidaklah masalah. Memang banyak ayat Al-Quran yang secara tegas melarang kaum muslimin untuk mengangkat non-muslim menjadi walinya. Tetapi ada alasan yang melarangnya. Secara umum adalah pelarangan mengambil non-muslim sebagai teman dalam suatu hal yang membahayakan kaum muslimin, seperti membuka rahasia-rahasia khusus yang berkaitan dengan urusan-urusan agama, bersekongkol untuk memerangi kaum muslimin lainnya. Tafsir Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51 mengatakan bahwasanya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi aulia. Sebagian mereka adalah aulia bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai aulia, maka sungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 51 tersebut diterangkan bahwasanya jika keadaan Yahudi atau Nasrani atau siapapun seperti dilukiskan oleh ayat-ayat yang lalu, yakni lebih suka mengikuti hukum jahiliyah dan mengabaikan hukum Allah, bahkan bermaksud memalingkan kaum muslimin dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah, maka hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani serta siapapun yang bersifat seperti sifat mereka yang ini,
jangan mengambil mereka sebagai aulia atau pemimpin, yakni orang-orang yang dekat. Sifat mereka adalah dalam kekufuran dan dalam kebencian kepada kalian. Hukum mengangkat non-muslim menjadi pemimpin dalam hukum positif. Warga negara Indonesia yang dapat menjadi pemimpin adalah yang memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya yakni 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Setia kepada Pancasila UUD 1945, 3. Berpendidikan sekolah rendah, sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, 4. Telah mengikuti uji publik, 5. Berusia paling rendah 30 tahun, 6. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari tim dokter, 7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, 8. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan, 9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, 10. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi, 11. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau secara badan hukum, 12. Tidak dinyatakan pailit, 13. Memiliki nomor pokok wajib pajak, 14. Belum pernah menjabat sebagai gubernur atau pemimpin lainnya, 15. Berhenti bagi jabatan sebagai gubernur, 16. Tidak berstatus sebagai pejabat, 17. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan pertahanan, 18. Memberitahukan pencalonannya sebagai pemimpin kepada 19. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon dan berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 3 macam arti dari kata yang pertama. Takwa adalah terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, takwa adalah keinsafan diri yang diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, takwa adalah kesolehan hidup. Pada presentasi kali ini dapat penulis simpulkan bahwasanya pemimpin non-muslim diperbolehkan. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Boleh jika memenuhi persyaratan, yang intinya yakni seorang pemimpin harus adil dan bertanggung jawab. Nah, demikian sedikit penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.